mediasi di pengadilan agama, di mana ini dilakukan pada saat sebelum sidang pertama dimulai. Yang diharapkan dengan adanya mediasi, semua perkara atau sengketa bisa diselesaikan secara damai. Hal ini tertuang di Perma nomor 1 tahun 2016 terkait mediasi. Di dalam mediasi, pihak-pihak yang berperkara akan dibantu oleh seorang mediator. Mediator ini bisa menghasilkan win-win solution. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mediasi. Yang pertama, wajib mediasi. Sebelum perkara perceraian diajukan ke pengadilan, pihak-pihak yang berkonflik diarahkan untuk mencoba untuk mediasi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang direvisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 gitu, tentang minimal umur perkawinan. Yang kedua, tujuan mediasi. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara suami dan istri. Mediator akan berupaya membantu kedua belah pihak dalam mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa melalui persidangan yang panjang. Yang ketiga, peran mediator. Mediator adalah pihak yang netral yang memiliki keahlian khusus dalam mediasi perkara perceraian. Tugasnya adalah memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri dan mencapai kesepakatan dan menjaga proses mediasi berjalan dengan lancar. Yang keempat, kerahasiaan. Proses mediasi dilakukan dengan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan ke pihak luar sebelum ada kesepakatan. Yang kelima, hasil mediasi. Jika mediasi berhasil, maka suami dan istri akan mencapai kesepakatan mengenai hak-hak dan kewajibannya yang dicatat di dalam berita acara mediasi atau akte perdamaian. Yang keenam, persidangan. Jika mediasi tidak berhasil, perkara perceraian akan dilanjutkan di persidangan pengadilan agama, di mana hakim akan memutuskan perkara yang berdasarkan hukum yang berlaku. Penting untuk diingat bahwa mediasi adalah upaya untuk mencapai solusi damai dan dapat menghindari proses persidangan yang panjang dan mahal. Hal ini memberi kesempatan bagi suami dan istri untuk berbicara dan mencapai kesepakatan yang mereka anggap paling baik untuk kepentingan mereka dan anak-anak jika ada. Di dalam mediasi kita mengenal bahwa ada dua istilah di dalam mediasi. Yang pertama, mediasi dikatakan gagal. Yang kedua, mediasi dikatakan berhasil. Mediasi dikatakan gagal itu mediasi tidak mencapai kesepakatan yang akhirnya berlanjut di dalam persidangan. Yang kedua, mediasi dikatakan berhasil. Nah, mediasi dikatakan berhasil ketika pihak-pihak ini mencapai kesepakatan dan dibentuklah akte perdamaian. Akte perdamaian adalah sebuah ungkapan atau hasil dari mediasi yang telah diselenggara. Nah, lalu di akte perdamaian sendiri nanti dari mediator akan menyerahkan ke pihak hakim untuk bisa membuat surat keputusan tentang mediasi ini. Nah, lalu kita juga akan mencantumkan nih di dalam video ini prosesi mediasi. Nah, di video ini kita akan memuat dua poin. Poin yang pertama yaitu tentang kurang tanggung jawabnya oleh suami. Yang kedua, masalah yang kedua yaitu tentang rasa cemburu, rasa iri gitu. Nah, dan di sini di video ini kita akan cantumkan bahwa video ini dikatakan mediasi berhasil karena di akhir video kita mencantumkan bahwa ada sebuah kesepakatan di antara pihak tergugat maupun tergugat yang dimana dibentuklah di dalam akte perdamaian. 1, 2, 3, 4, here we go. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara semuanya. Sebelumnya izin mengenalkan dulu, saya Muhammad Taufik selaku mediator yang memfasilitasi saudara-saudara semuanya dalam mediator pada hari ini. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap persoalan atau sengketa yang terjadi itu dianjurkan untuk bisa melalui cara mediasi. Nah, adapun mediasi sendiri yaitu adalah bagaimana penyelesaian sengketa itu bisa mencapai sebuah kesepakatan, sebuah perdamaian, diharapkan seperti itu. Oke,
Oke, sebelumnya saya persilakan kepada saudara juga bisa mengenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Fitria Dinda, alamat Maria Kota Semarang. Baik, saudara juga. Baik Bapak, saya Ahmad Syafitro dari Amdal Kabupaten Magelang. Oke, baik. Nah, kalau di mediasi ini kan ada 5 poin yang harus saudara-saudara semuanya pahami. Yang pertama, perkenalan diri dari saudara-saudara semua udah ya. Yang kedua, penjelasan permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, nanti saya selaku moderator akan mencoba menggali permasalahan yang timbul. Yang keempat adalah menggali beberapa opsi bagaimana nanti mediasi ini bisa diselesaikan. Yang kelima, diharapkan pada akhir mediasi bisa untuk mencapai kesepakatan solusi. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan pada saudara juga bisa memberikan permasalahan itu seperti apa. Baik, terima kasih Bapak. Begini, ini semua itu awal mulanya sebenarnya itu dia tidak bekerja. Saya bekerja sampai luar kota untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya yang saat ini memang sedang sulit-sulitnya. Jelas maksud tujuan saya itu baik Bapak, berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan hubungan rumah tangga, tetapi di balik semua itu dia memiliki hubungan dengan perempuan lain. Dia sudah tidak pernah memperdulikan saya dan anak-anak saya, bahkan tidak pernah memberikan kabar serta nafkah kepada saya dan anak-anak saya. Sebelumnya saya melawan ini semua karena saya sudah sangat tidak kuat jika ini diterus-teruskan. Baik, untuk tanggapan pihak terkait. Baik, yang dibilang oleh saya itu kurang tepat kan. Di saat itu saya sedang ngobrol dengan teman saya yang waktu itu cewek, dan kasus saya itu saya sudah bosan Pak, karena tiap hari dia itu ngomel-ngomel terus Pak. Ya, kan kasusnya tidak betah Pak, setiap hari buat ngomel-ngomelan terus. Ini ya yang saya dapat dari permasalahan saudara semuanya. Ini yang ada 2 poin. Yang pertama adalah rasa cemburu. Dari pihak istri ya, itu dia cemburu karena memang si bapak, si tergugat ini dekat sama cewek. Gitu. Yang kedua dari pihak tergugat sendiri, gitu. Rasa bosan dia sendiri kemarin oleh pihak juga, gitu. Nah, untuk tanggapan selanjutnya mungkin dari pihak juga. Iya Bapak, karena buktinya saja ya, dia sudah jarang berinteraksi dengan saya dan selalu bermalas-malasan di rumah. Maka dari itu saya sering ngomel sama dia. Terus padahal kan sejatinya sebagai kepala keluarga itu harus bekerja dan tidak boleh bermalas-malasan di rumah gitu. Jadi tidak tergugat. Baik Bapak, silakan karena saat ini kan masuk banget Pak untuk saya kerja, dan belakangan saya sering banget dibanggalin untuk kerjaan sangat Pak hari kerja itu. Oke, baik ini ya saya jelaskan semuanya. Saya kasih gambaran aja terkait pernikahan. Pernikahan itu hakikatnya adalah ibadah, di mana itu yang disyaratkan oleh Allah Taala melalui peraturan Nabi Muhammad Rasulnya. Maka ketika saudara-saudara semuanya melakukan pernikahan itu pasti ada kesalahan, kekurangan baik pihak istri maupun pihak suami, itu hal biasa. Nah, perlu diketahui juga di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-Quran ayat 21 yang disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dengan Islam adalah untuk mencapai ketenangan hidup, ketenangan hati yang berupa meliputi rasa kasih sayang, tentram, seperti itu ya saudara-saudara. Nah, ada pun ketenangan itu nggak cuma ketenangan hati saja, tapi ketenangan secara finansial juga gitu. Itu juga mempengaruhi gitu. Pihak terkait maupun itu harus bisa mengevaluasi terlebih dahulu supaya ya tidak terjadi. Nah, di setiap pernikahan yang saya bilang tadi pasti ada kekurangan. Nah, salah satunya yang dijelaskan oleh pihak tergugat yang tadi bahwa pihak tergugat melihat pihak tergugat bahwa dia sering malas-malasan. Itu juga jadi problem di antara pernikahan saudara-saudara semuanya. Nah, bagaimana makanya? Yaitu kita harus menyikapi itu bagaimana nih pihak suami itu dia nggak malas-malasan itu seperti apa? Apalagi pihak suami juga bertanggung jawab sebagai kepala keluarga kan? Nah, itu juga bertanggung jawabnya juga sangat besar. Dan begitu pun juga pihak istri harus bisa saling memaafkan dan mengingatkan gitu. Apabila
pihak suami ini kok merasa malas-malasan terus, merasa apa ya, nggak bertanggung jawab lah, baik untuk keluarganya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini coba nih dibayang-bayangin terlebih dahulu saudara-saudara semuanya. Di awal mula pernikahan saudara-saudara semuanya pasti itu ingin pernikahan ini langgeng, sakinah mawaddah warahmah, dan dimana pernikahan itu diharapkan bisa mencapai ketenangan hati, ketenangan hidup gitu, ketentraman, rasa kasih sayang, kasih saling percaya itu harus ada. Nah, menikah itu bagaimana bukan? Jadi awal pernikahan kami memang sangat kental. Sebelumnya ini dimulai dari dia tidak bekerja. Selain itu, jadi ini saya kasih ke pihak terdekat terkait mediasi ini, apakah diselesaikan di sini atau mau tetap dilanjutkan? Baik ya. Jika ini informasi saja pada saudara semuanya bahwa di dalam mediasi ini kita ada namanya surat kesepakatan, surat keputusan, dan dimana nanti ini adalah peluang dari saudara semuanya apabila nanti kedepannya ada permasalahan ini sebagai pertanggungjawaban gitu, sebagai laporan bahwa nanti harus ada saling percaya di antara kedua belah pihak